Pada pertemuan kali ini, untuk mata kuliah Sistem Microcontroller, saya akan melanjutkan materi tentang analog to digital converter. Pada pertemuan sebelumnya, analog to digital converter tidak memanfaatkan microcontroller. Saat ini, saya mencoba untuk mengimplementasikan analog to digital converter yang telah disediakan oleh microcontroller Atmega 16. Ketika kita mempelajari Atmega 16, kita mengetahui ada 4 port. Jadi 4 port, port A, port B, port C, dan port D. Nah, port yang bisa digunakan untuk analog to digital converter adalah di bagian port A. Jadi di port A ini ada fasilitas untuk analog to digital converter, di mana untuk analog to digital converter ini ada sekitar 8 saluran. Ada 8 saluran. Jadi rekan-rekan bisa melihat ini. Kapan kita memanfaatkan analog to digital converter dan kapan kita menggunakan I/O port A0 sampai port A7, itu ada hal yang perlu disetting. Jadi ketika kita memanfaatkan analog to digital converter, maka port A0 sampai port A7 ini dinonaktifkan. Ketika kita tidak menggunakan analog to digital converter, maka port A0 sampai port A7 ini yang digunakan. Jadi seperti ini. Jadi tidak bisa bekerja secara simultan, jadi bersamaan. Jadi ketika satu digunakan, maka yang lainnya dinonaktifkan. Jadi seperti itu. Nah, kemudian yang berikutnya, seperti yang saya sampaikan tadi, bahwasanya untuk port A yang bisa nanti digunakan untuk proses analog to digital converter, karena ini menggunakan 8 saluran yang dimulai dari ADC 0 hingga ADC 7, maka ini bisa dihubungkan dengan 8 sensor. Sambil contoh aja di sini saya memanfaatkan variabel resistor. Jadi ini untuk simulatornya ketika kita belum menggunakan sensor. Jadi kita bisa menggunakan variabel resistor. Kita bisa memanfaatkan variabel resistor. Nah, jadi kalau misalkan rekan-rekan semuanya memanfaatkan 8 sensor, maka sebagai langkah awal terlebih dahulu adalah bisa menggunakan variabel resistor. Jadi mengapa kita menggunakan variabel resistor? Ini hanya untuk mencoba apakah program yang telah saudara buat ini berfungsi atau tidak. Jadi sebelum kita menggunakan sensor, kita bisa memanfaatkan ini. Kemudian tampilannya, kita bisa mengambil salah satu port yang ada di sini. Entah ini port B, yang dimulai dari port D0 sampai port D7, kemudian port D, mulai dari port D0 sampai port D7, atau bahkan port C0 sampai port C7. Jadi, seperti itu. Kemudian, saya lanjutkan. Untuk sementara, kita bisa memanfaatkan untuk output-nya, menampilkan, itu kita bisa memanfaatkan LED. Jadi ketika kita tampilannya adalah lampu LED, kita bisa menggunakan 8 lampu LED. Misalkan kita memanfaatkan 8 bit. Jadi dimulai dari port D0, port D0 ini sampai port D7. Jadi port D0 sampai port D7. Nah, nanti untuk menguji apakah ADC-nya ini berfungsi dengan baik, maka ketika diputar, jadi ini simbolnya variabel resistor, yang ground ini dihubungkan dengan ground.
Nah, kemudian yang ini ya, rekan-rekan bisa hubungkan dengan apa? VCC, misalkan 5 volt. Kenapa? Untuk ADC 0 sampai ADC 7 ini bisa menerima input mulai 0 sampai 5 volt ya. Jadi bedakan. Nah, sehingga ini bisa dibuat variabel. Nah, bagian yang tengah ini bisa kita hubungkan ke ini, ADC 0 hingga ADC 7. Jadi diputar potensiometernya. Ya, sehingga ketika 0 volt, maka bagaimana tampilannya lampu LED ini? Ketika 2,5 volt, berapa tampilan lampu LED-nya? Ketika 5 volt atau 4,5 volt, maka bagaimana tampilan pada LED ini? Nah, tampilan LED di sini, rekan-rekan semuanya bisa memanfaatkan common anoda atau common katoda. Ya, jadi bisa dilihat common anoda bagaimana, common katoda bagaimana. Perlu saya jelaskan. Nah, kemudian saya lanjutkan. Sekarang untuk inisialisasi analog to digital converter. Ada beberapa bagian umum ya, yang seringkali dimanfaatkan sebelum kita menginisialisasi atau memfungsikan analog to digital converter milik microcontroller Atmega 16 atau mungkin bahkan microcontroller yang lainnya. Ya. Jadi ini adalah hal yang sering kali digunakan. Kemudian inisialisasi port. Inisialisasi port di sini adalah kita memilih port apa yang difungsikan sebagai analog to digital converter. Ya. Kemudian port B ini sebagai apa? Ya. Ya, misalkan tampilannya nanti kita port B aja ya, udah port B yang diinisialisasi. Kemudian kalau port C ya port C atau port D atau bahkan semuanya. Kalau semuanya ya semuanya akan harus diinisialisasi dalam program. Kemudian untuk inisialisasi analog to digital converter itu sendiri. Ya, jadi untuk inisialisasi atau pengenalan analog to digital converter milik microcontroller, ini ada beberapa poin, antaranya adalah ADC SRA. Apa itu ADC SRA? Itu adalah analog to digital converter control and status register A. Kemudian yang ADMUX ini adalah ADC analog to digital converter multiplex. Nah, untuk multiplexer di sini, ini pada settingannya, ini adalah multiplexer 0 hingga multiplexer 4. Jadi total di sini adalah sekitar 5 bit miliknya settingan MUX, ADMUX. Nah, kemudian untuk tegangan referensi, ini adalah menggunakan 2 bit, ya, 2 bit, yaitu tegangan referensi 0 dan tegangan referensi 1. Kemudian di sini juga kita pada bagian ADC SRA maupun ADMUX, ini poin-poin yang perlu disetting. Kemudian berikutnya adalah ADC enable. Jadi ADC enable di sini berfungsi untuk mengaktifkan ADC 0 hingga ADC 7. Ketika ADC enable ini, misalkan ADC enable ini, AE misalnya, ini disetting 1, maka ADC sudah bisa diaktifkan, ya bisa digunakan dengan menggunakan prosedur yang telah ditentukan. Ya. Ini harus disetting 1. Ini settingnya bagaimana? Ini bisa disetting pada program. Nah, kemudian kalau seandainya AE-nya atau ADC enable-nya ini disetting 0, maka ADC 0 ya, ADC 0 hingga ADC 1 itu dinonaktifkan. Kalau misalkan disetting 0. Ya, jadi nggak bisa digunakan. Jadi nanti yang bisa digunakan adalah port A0 hingga port A7.
Kemudian prescaler. Nah, prescaler ini sendiri pun ini juga perlu disetting. Jadi prescaler ini bisa disetting. Prescaler ini bisa digunakan dengan menggunakan division factor. Ya, misalkan ini clock-nya berapa? Bisa menggunakan 8, bisa menggunakan hingga 128. Ini clock. Jadi ini ada settingan tersendiri bagaimana untuk men-setting ketika kita memilih clock dibagi 8, clock dibagi 128. Ini seringkali disebut dengan prescaler. Nah, clock di sini kita bisa memanfaatkan osilator kristal. Osilator kristal yang seringkali dipasang pada microcontroller ya. Rekan-rekan bisa lihat osilator kristalnya menggunakan nilai berapa, entah itu 8 MHz, 4 MHz, 12 MHz, dan seterusnya. Baik, saya lanjutkan. Nah, berikut adalah untuk pemilihan tegangan referensi. Seperti yang saya terangkan sebelumnya, untuk ATMUX itu sendiri memiliki 8 bit yang dimulai dari D0 hingga D7. Ya, D0 hingga D7. Nah, sedangkan untuk posisi multiplexer itu dimulai dari D0 hingga D4. Ya, sehingga totalnya adalah 5 bit. 1, 2, 3, 4, 5. Ini adalah settingan untuk MUX. Ya. Nah, kemudian untuk referensi ya, RF1 dan RF2 ini digunakan untuk pemilihan tegangan. Ya, tegangan ADC, apakah kita menggunakan ADC internal, VREF internal untuk ADC-nya, atau VREF eksternal. Ketika kita menggunakan VREF eksternal, maka kita bisa men-setting RF S1 dan RF S0-nya ini 1. Ini kalau kita menggunakan eksternal. Nah, dengan catatan kita sebaiknya di pin tersebut kita menggunakan eksternal kapasitor. Fungsinya apa? Ini seringkali digunakan untuk mengurangi noise. Ya. Jadi ketika kita membaca ADC atau memproses ADC kadang-kadang ada gangguan-gangguan. Nah, untuk mengurangi gangguan tersebut, ini biasanya dipasang eksternal kapasitor. Ya. Dipasang di mana? Pada pin RF. Ya. Pada pin RF. Demikian pula ketika kita memanfaatkan tegangan referensi internal yang besarnya sekitar 2,56 volt, ya, maka ini juga disertakan eksternal kapasitor. Jadi baik menggunakan eksternal VREF maupun eksternal internal VREF, maka sebaiknya kita memasang eksternal kapasitor pada pin RF. Pin RF ini di mana? Kita lihat pada blok diagram. Nah, untuk pin RF adalah posisi di sini. Kalau Atmega 16 itu pada kaki 32. Pada kaki 32. Ini. Ya. Jadi pada kaki 32. Ini dipasang eksternal kapasitor. Itu tadi. Baik, saya lanjutkan. Nah, di sini ketika kita nanti masuk di program, ini dibagi. Ya. Ini adalah seringkali disebut dengan nibel bawah. Karena total ini adalah 8 bit, ya, maka ini dibagi ada nibel bawah, ya, sama nibel atas. Ya. Gampangnya seperti itu. Nibel bawah dan nibel atas. Untuk nibel bawah sendiri, ini adalah 4 bit. Ya.
4 bit. Kemudian yang nibel atas pun ini 4 bit. Sehingga totalnya adalah 8 bit. 4 bit miliknya nibel bawah dan 4 bit miliknya nibel atas. Ya. Jadi ini ketika kita membuat suatu program, nah ini seringkali dibuat untuk membuat kodenya. Baik, saya lanjutkan. Nah, ini adalah untuk settingan multiplexer. Ya. Jadi MUX yang tadi saya terangkan di awal. Ya. Ketika kita menggunakan single ended, ini yang seringkali digunakan. Ya. Untuk single ended, ini ketika kita memanfaatkan ADC 0, ya, ADC 0, maka di program kita setting mulai MUX 0 sampai MUX 4 adalah 00 semua. Kemudian ketika kita memanfaatkan ADC 1, maka 0, 1, dan seterusnya. Ini ketika kita menggunakan single-ended input. Ya. Berbeda ketika kita menggunakan positif differential input, ya, maupun negatif differential input. Ya. Ini ada settingan tersendiri. Nah, yang seringkali digunakan adalah single-ended input. Jadi dimulai dari ADC 0 hingga ADC 7. Nah, baik, saya lanjutkan. Untuk referensi selection bit, ya. Jadi untuk menentukan tegangan referensi, ya. Jadi ini adalah settingannya. Kita ketika ref S0 dan ref S1-nya dua-duanya adalah 0, maka tegangan referensinya intinya dinonaktifkan. Jadi kita tidak menggunakan tegangan referensi internal. Kemudian ketika kita menggunakan eksternal pun, ya, maka RF S1 dan ref S0 ini disetting 0, 1. Ya. Jadi kalau ini dinonaktifkan, kalau yang ini kita menggunakan AVCC, ya, pada RF pin. Kemudian ketika kita menggunakan tegangan referensi internal, maka baik ref S1 maupun ref S0 ini di setting 1. Di mana settingannya? Di program. Kemudian untuk analog to digital converter control and status register A. Ini ada 8 bit juga yang dimulai dari ADPS 0 sampai ADPS 2. Ini adalah untuk men-setting prescaler. Ya. Jadi yang tadi saya sebutkan untuk settingan prescaler artinya pembagi. Ya. Ya, pembagi misalkan kita menggunakan prescaler berapa dengan division factor berapa, misalkan clock per 8, clock per 128 dan seterusnya. Ya. Jadi ini kita bisa settingan ini. Kemudian untuk pengaktifan ADC. Ya, ini juga terletak pada bagian ADC SRA. Ya, analog to digital converter control and status register. Ini disetting agennya ini ADC enable, ini di setting 1. Kemudian ini juga ADSC. Ya. Jadi ini untuk melakukan starting conversion. Jadi mulai konversi data dari analog to digital. Kemudian ini adalah ADC auto trigger enable. Ya. Jadi poin yang penting adalah aden sama ADPS 0 hingga ADPS 2. Ini start conversion ini biasanya juga nanti akan dimasukkan dalam program. Kemudian saya lanjutkan. Nah, seperti yang saya terangkan tadi, bahwasanya untuk settingan ADCPS, ya, prescaler bit, ya, ini ada ketentuannya adalah seperti ini. Jadi ADPS 0, ADPS 1, ADPS 0 ketika semuanya di setting 0, maka division faktornya adalah 2. Yang 001 ini division faktornya juga 2. Namun demikian ketika kita menggunakan katakanlah semua,
ADPS 0 hingga ADPS 2 ini semuanya disetting 1, ya, maka kita adalah menggunakan division factor 128. Nah, ketika kita menggunakan division factor 64, maka yang disetting dalam program adalah ADPS 1 dan ADPS 2 disetting 1 semua. Sedangkan untuk ADPS 0, 0. Sehingga settingan dalam program ADPS 0 bisa tidak ditulis dalam coding. Ya, yang ditulis hanya ini dengan settingan 1. Contohnya misalkan gini, program ADPS, misalkan ini yang disetting, ya, atau ini, misalkan kita menggunakan division factor 4, maka saya tulis ADPS 1. Berarti ini artinya adalah analog to digital converter, ya, prescaler selection bit, ya, ini saya setting di posisi ini. Oke, baik, saya lanjutkan lagi. Ini adalah contoh programnya. Jadi ini contoh programnya. Ini soalnya menyalakan lampu LED pada port D dengan menggunakan ADC 0. Ya, menggunakan ADC 0. Nah, ketika rekan-rekan semuanya menggunakan AVR Studio, ya, maka secara otomatis include AVR IO titik header ini sudah disediakan. Sedangkan untuk yang lainnya kita perlu membuat coding sendiri. Ya. Misal contoh aja ini untuk menyalakan lampu LED pada port D dengan memanfaatkan ADC 0. Ini saya gambarkan di awal tadi. Awal tadi ini. Jadi ini, ya, dengan memanfaatkan ADC 0, kemudian yang ini saya gunakan untuk output. Ya. Nah, ini saya buat codingnya. Ya. Ini kita buat statement untuk mengenali, ya, ADC read, ya. Jadi ADC unsigned integer, ADC read, kemudian kurung buka unsigned char channel, ya. Nah, di sini channel sama dengan channel N 0000011. Ini tujuannya adalah saya ingin mengaktifkan ADC-nya yang saya mulai dari 0 sampai 7. Ya, meskipun yang saya gunakan hanya 1. Nah, kemudian kedua, ya, untuk statement ini artinya tidak berfungsi. Nah, tanda ini adalah ini saya nonaktifkan. Jadi meskipun ini saya hapus, ya, meskipun ini saya hapus tidak ada masalah. Kemudian program lanjut ke berikutnya. Add mux 0 kali C0. Ini apa maksudnya 0 kali C0? 0 kali C0 ini kalian lihat di sini add mux-nya. Seperti yang saya terangkan tadi, bahwasanya untuk 8 bit akan dibagi 2. Ya. 4 bit nibel bawah, 4 bit nibel atas. Nah, itu tadi add mux-nya di setting C0. Ya. Nah, C0 ini kalau misalkan saya buat dalam bentuk biner, maka ini 1, 1, 0, 0, terus kemudian ini 0, 0, 0 semua. Ya. Artinya apa? Ini artinya ref S1 dan ref S0-nya ini saya setting 1. Saya setting 1. Perhatikan. Nah, kemudian untuk yang mux-nya, karena ini semua saya kasih 0, maka dengan konfigurasi semacam ini, maka, ya, maka
maka ini adalah ADC ke-0 yang saya gunakan. Kalian nanti bisa lihat settingan di awal. Jadi ini yang kita gunakan adalah ref S1 dan ref S0 semuanya saya aktifkan. Berarti kalau saya aktifkan, saya menggunakan ini. Voltage referensi internal sebesar 2,56 volt. Kemudian untuk yang ADC-nya yang saya gunakan adalah ADC 0. Oke, saya lanjutkan. Kemudian di sini ada ADC SRA, 1 ADC SC. Ini artinya adalah bagian ini saya setting starting conversion. Jadi starting conversionnya saya set 1, sehingga mulai untuk mengkonversi. Kemudian untuk ini ya ADC SRA 1 ini saya setting untuk interrupt flag-nya. Kemudian setelah saya setting, tunggu, kemudian saya clear lagi. Ya. 1/interrupt flag-nya. Setelah itu di sini adalah return ADC. Ini adalah saya gunakan untuk inisialisasi ADC-nya. Setelah itu, ya, saya setting inisialisasi untuk port-nya. DDRB sama dengan 0 kali FF, ini fungsinya adalah port B, ya. Jadi port B ini saya inisialisasi sebagai output. Ya. Kemudian port D ini juga saya inisialisasi sebagai output. Ya. Meskipun yang saya gunakan port B, ya, tidak masalah. Ya, ini tidak ditulis ataupun ditulis, monggo. Kemudian untuk yang DDRA-nya sama dengan 0 kali 00. Ini artinya adalah port A saya gunakan sebagai input. Saya gunakan sebagai input. Kemudian di sini, ya, port B sebagai keluaran, ya, saya kasih logika 11 ya, atau FF, ya, semuanya 1 semua dalam bentuk biner. Kemudian yang port D ini 0 kali FF. Ya. Nah, kemudian di sini ada statement ini bisa saya coret, tidak saya fungsikan. Ya. Jadi dihapus pun tidak ada masalah. Kemudian settingan berikutnya, untuk analog to digital converter control and status register A, ADEN. Jadi ADEN ini adalah yang saya tadi terangkan, analog to digital converternya, enable saya aktifkan. Jadi ADC 0 sampai ADC 7 ini bisa digunakan. Meskipun saya menggunakan 1 ADC 0. Kemudian di sini karena saya menggunakan prescaler 128, maka mulai ADPS 0 sampai ADPS 2 saya setting 1. Ya. Taunya dari mana? Nah, ini ketentuannya yang tadi saya terangkan. Kalau saya menggunakan pembagi 128, maka mulai ADPS 0 hingga ADPS 2 ini saya setting 1 semuanya. Nah, baik ya. Kemudian di sini untuk inisialisasi I sama dengan 0, integer 0. Kemudian di sini untuk melakukan proses pembacaan. Jadi karena saya menggunakan ADC 0, maka ADC read 0. Kemudian ini setelah data dari ADC ini saya baca dari port 0, saya transfer ke I. Yang tadi sudah saya inisialisasi bahwasanya ini I adalah integer. Mulai dari start 0. Nah, kemudian setelah ini, I di sini yang dari proses pembacaan, hasil proses pembacaan dari ADC 0, saya transfer ke port B atau port D. Ya. Jadi dua-duanya saya kasih data, saya transfer, ya. Saya transfer data dari I, ini saya pindah ke sini. Ini juga saya pindah ke sini. Nah, port D ini saya tampilkan dengan menggunakan lampu LED yang tadi. Jadi mulai port D0 sampai port D7 saya pasangi LED. Nah,
Setelah itu, rekan-rekan semuanya dengan proses seperti ini bisa langsung dibuat coding pada Visual AVR ya, AVR Studio, kemudian diisikan ke microcontroller. Ya. Jadi seperti ini hasilnya. Ya. Jadi pada eksperimen saya sendiri, ya, untuk yang ini adalah saya gunakan variabel resistor. Saya memanfaatkan satu aja, ya, ADC 0 saya masukkan ke sini karena pot A-nya di wilayah sini. Nah, kemudian dari sini saya keluarkan ke lampu LED, ya. Lampu LED ini menggunakan pot D, ya. Tapi di sini pada eksperimen saya juga mencoba saya tampilkan ke 7 segmen. Ya, meskipun datanya acak, tapi saya hubungkan, saya pentingkan di pot D. Jadi mulai pot D0 sampai pot D7 saya pasangi lampu LED. Ya. Saya fungsikan sebagai output. Kemudian di sini adalah downloader Atmega 16. Saya hubungkan ke ISP untuk diisikan atau dikoneksikan ke PC menggunakan USB. Ya. Jadi ini downloadernya, ya, Atmega 16. Ketika rekan-rekan semuanya menggunakan Atmega 8, maka konfigurasinya sudah berbeda lagi. Ya. Tapi kalau kita menggunakan Atmega 16, maka codingnya adalah seperti ini. Nah, perlu diingat, nanti ketika rekan-rekan mengcopy ini, tolong untuk titiknya ini dihilangkan. Ya. Ya, titiknya ini dihilangkan. Jadi murni codingnya. Ini murni codingnya. Jadi seperti ini. Ya. Ini untuk saya fungsikan sebagai input, analog to digital converter 0. Kemudian ini keluarannya, pot D. Ya. Kemudian yang di sini adalah untuk proses mengupload program yang telah rekan-rekan semuanya buat, kemudian diisikan ke IC. Jadi seperti ini. Semoga apa yang saya sampaikan bermanfaat. Sekian.